Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Research Time with Taan. Oke, kali ini kita akan membahas selanjutnya ya dari video sebelumnya, kelanjutannya yaitu theoretical coding. Karena sebelumnya saya membahas tahap grounded teori pada selective coding. Nah, saya akan melanjutkan bagaimana saya melakukan theoretical coding begitu. Nah, di sini langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana caranya dan saya akan dapat memahaminya dengan baik, yaitu grounded theory pada bagian keempat kali ini melakukan theoretical coding. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, yang pertama harus membaca ulang kembali tabel selective coding sehingga pada akhirnya teman-teman ini dapat menemukan kategori atau tema-tema yang sesuai. Jadi kita golongkan, kita berikan klasifikasi kode A, B, C, D ini kira-kira dia termasuk apa ya? Dia termasuk kategori apa ya? Dia tergolong tema kemana? Nah, ini akan sangat bergantung pengetahuan teman-teman dalam penelitian kualitatif ya. Ini akan sangat bergantung pada pemahaman teman-teman sebelumnya, pemahaman teman-teman tentang selama perkuliahan ini begitu ya, selama perkuliahan dari semester awal sampai akhir ini akan sangat bergantung pada hal tersebut begitu, atau pengetahuan umum teman-teman begitu tentang temuan-temuan yang didapat dapat melakukan pengkategorisasian. Nah, selanjutnya buat kategorisasi pada setiap kode dalam selective coding. Nah, kalau sudah teman-teman membaca ulang gitu ya, oh ini tergolong dalam topik atau tema A misalnya. Kemudian setelah teman membuat kategorisasi, buat dan susun menjadi beberapa subtema dan tema-tema yang sesuai. Jadi kategori ini nanti akan kita buat menjadi subtema. Nah, subtema ini nanti akan kita perluas lagi menjadi beberapa tema dari sub-sub yang ada. Dia termasuk tema apa begitu. Nah, jadi kita berusaha melakukan induktif begitu ya, karena memang grounded teori ini adalah berdasarkan pada induktif. Jadi data-data yang ada kemudian kita simpulkan begitu. Nah, di sini langsung saja saya akan coba tunjukkan seperti apa cara melakukan selective theoretical coding. Nah, jangan lupa teman-teman harus mencadangkan file selective coding dulu ya di sini. Nah, karena bagian ini yang akan kita edit menjadi theoretical coding. Nah, misal ini adalah tabel selective coding saya sebelumnya begitu ya. Nah, di sini ada kode malas mengerjakan soal matematika, tidak percaya diri dengan jawaban sendiri, menyerah dengan usaha yang telah dilakukan, pembelajaran matematika dianggap sulit sampai pada teliti ya nomor 22 teliti dalam memahami unsur-unsur masalah matematis. Begitu ya. 22 kode ini menurut saya berikan kategori atau subtema sebagai tantangan dalam pembelajaran matematika. Dapat saya karena siswa malu bila tidak bisa matematika, kemudian tidak mengerjakan tugas matematika, dia tidak akan naik kelas, kemudian tidak bisa matematika akan diejek teman, itu adalah salah satu tantangan dalam belajar matematika. Sehingga di sini saya akan buat kolom baru ya, insert kolom mana nih? Insert column. Oh, mana tadi? Kita undo dulu. Nah, di sini ya, kita buat kolom baru. Nah, di sini insert kolom lab. Apakah akan terlalu lebar? Oh iya, kita kecilkan. Oke, seperti ini. Kita perbesar lagi. Nah, ini saya buat subtema. Ya, nah subtema di sini tadi saya katakan ini adalah bagi saya ini adalah tantangan pembelajaran matematika. Nah, satu. Selanjutnya
Di bagian yang merah dari 23 sama 23, 24, 25 ini awalnya mungkin acak begitu ya. Ini sudah saya susun ya, makanya teman-teman silahkan setelah dibuat coding silahkan susun yang rapi untuk memudahkan teman-teman dalam membuat subtema atau temanya begitu. Ini awalnya acak-acakan teman-teman, dari malas ini mungkin ada nomor 50 nomor dan sebagainya. Ini sudah saya susun kira-kira ini dengan ini sama, ini dengan ini dia satu subtema begitu ya. Saya atur sehingga saya mudah di sini dalam membuat tutorialnya begitu ya. Karena saya tidak mungkin dong ini pasti langsung urut, itu tidak mungkin. Karena ini sudah saya atur, sudah saya urutkan dulu seperti itu sesuai. Sehingga yang penting ini saya berikan contoh pada teman-teman begini loh caranya ya. Nah, selanjutnya di sini terkait konsep matematika kelas 5, hasil belajar matematika dan hasil belajar secara umum memiliki hasil yang relatif sama, kemudian diharapkan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, ini apa namanya, bagi saya ini adalah subtema tentang materi pembelajaran matematika. Begitu. Karena salah satunya ada konsep matematika membutuhkan mendasar tinggi. Jadi materi matematika itu seperti itu. Kemudian diharapkan belajar matematika dilakukan sesuai kemampuan siswa dan sebagainya. Nah, yang warna biru 26 sampai 28 ini saya anggap seperti sarana tersedia seperti buku, kit dan sebagainya. Rajin memanfaatkan buku pelajaran di kelas, buku-buku pelajaran di kelas dari rawat. Ini saya anggap sebagai tema subtema apa namanya media pembelajaran. Gitu ya, di antaranya ada sarana seperti buku, itu masuk media ajar gitu ya. Memanfaatkan buku, nah itu ada kata kuncinya begitu ya. Terus buku-buku pelajaran di kelas dari rawat sebagainya, media pembelajaran. Nah, terkait pembelajaran matematika ramah dan santai sampai dengan mana ya kira-kira mengikuti privat atau bukan ya, ini sudah beda tema bagi saya. Menyukai soal matematika menantang, menyukai matematika dari tingkat pemahamannya, soal matematika dianggap mudah. Nah, sampai 35 ini saya anggap dari 29 sampai 35 ini adalah alasan siswa menyukai matematika begitu, atau bisa juga kita anggap respon siswa terhadap matematika, tapi ini responnya positif begitu ya. Maka saya anggap alasan saya menyukai matematika begitu. Nah, agar memudahkan di sini kita buat merge di sini ya, layout, oke, merge. Nah, seperti ini. Ini pun demikian, kita merge. Media, kita merge. Alasan, sampai mana tadi? Tidak sejauh ini. Sampai 35 ya. Kita cek. Ya. Nah, menurut teman-teman, terkait dukungan orang tua, nasihat orang tua, mengajari anak saudara belajar matematika, mengikuti privat matematika, mengulang belajar matematika, itu masuk kode apa ya? Nah, silahkan teman-teman pikirkan sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan hasil akhir dari theoretical coding ini. Nah, ini dia teman-teman hasil theoretical coding yang saya lakukan. Nah, bagian yang pertama tadi malas sampai dengan teliti, ini saya masukkan sebagai tantangan belajar matematika bagi siswa begitu ya. Kemudian ini saya berikan kategori atau kriteria, maksudnya ada yang negatif, kemudian ada yang netral seperti respon yang beragam ya, macam-macam begitu ya. Kemudian ada yang positif begitu ya, karena mungkin kebanyakan negatif begitu dengan kan sebagai tantangan begitu. Nah, dari subtema ini misalnya tadi ada tantangan belajar matematika, materi pembelajaran matematika, media, alasan, sampai kegiatan belajar di rumah dan pentingnya istirahat dalam pembelajaran matematika ini. Nah, saya masukkan beberapa subtema ini sebagai tema pembelajaran matematika. Begitu juga pada misalnya kode-kode yang lain, seperti cuaca mempengaruhi KBM, tanggung jawab kebersihan kurang maksimal, begitu misalnya.
Itu saya masukkan ke dalam situasi sekolah. Kemudian adanya kode berikutnya, perubahan jadwal selama pandemi COVID-19, perubahan jadwal mempengaruhi semangat siswa, perbedaan jam masuk, perubahan jadwal mengganggu kegiatan belajar. Nah, ini saya masukkan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Nah, situasi sekolah dan adaptasi kebiasaan baru ini saya masukkan sebagai lingkungan sekolah. Temanya begitu ya, dan sebagainya. Di sini saya lakukan hal yang sama, mana yang positif negatif. Positif negatif ini saya gunakan untuk memudahkan saya dalam memberikan penjelasan atau menulis hasil penelitian saya nanti di dalam bab 4 begitu. Dan subtema ini pun akan memudahkan saya dalam menghasilkan atau menulis jawaban dari rumusan masalah saya atau pertanyaan penelitian saya tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan saya pikir matematisnya seperti video saya sebelumnya begitu. Nah, itu saja teman-teman terkait bagaimana cara melakukan theoretical coding dalam grounded theory, dan selanjutnya saya akan membahas bagaimana menulis hasil penelitiannya dan membuat simpulan dalam theoretical coding yang telah kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.